Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-a'azza, bil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, Kiai Haji Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, Ibu Hajjah Khafifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajjah Munjidah Wahab, Bupati Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab, Ketua Yayasan Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, keluarga besar pahlawan nasional Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, para hadirin, santriwan, santriwati, dan jemaah sekalian. Pertama, saya merasa bersyukur karena dapat menghadiri peringatan haul ke-49 Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, walaupun melalui virtual. Oleh karena itu, saya berharap kehadiran kita semua di dalam mengikuti acara haul ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keberkahan yang dipancarkan oleh yang kita hauli, al-alim, al-allama, ad-da'i ilallah, al-maghfurlah, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena beliau ini bukan ulama biasa, tapi ulama yang luar biasa. Selain sebagai seorang yang alim, allama, ad-da'i ilallah, beliau juga seorang yang banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Beliau adalah rijalul islah. Beliau telah banyak melakukan iqamatul masalih wal manafi', membangun kemaslahatan dan kemanfaatan, wa izalatul mafasid wal adrar, dan juga menghilangkan kerusakan dan bahaya-bahaya, baik yang menyangkut umat maupun yang menyangkut bangsa dan negara. Dan itu memang adalah menjadi tugas ulama. Dan beliau juga melakukannya tidak hanya sendiri, tapi beliau bersama-sama dengan para ulama, bersama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama lain, melalui pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, seperti dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, adalah jam'iyatu islahin, yaitu organisasi perbaikan, organisasi perubahan. Baik perubahan yang sifatnya itu diniyah, islah dini, maupun juga yang bersifat kemasyarakatan, ijtimaiyah, islah ijtimai.
Oleh karena itu dalam berbagai hal NU atau Mbah Wahab bersama dengan Nahdlatul Ulama melakukan berbagai islahat, perbaikan yang tentu sangat dirasakan baik oleh umat dalam membimbing mereka sesuai dengan tuntunan Allah menuju kebaikan-kebaikan, dan juga perbaikan yang menyangkut kenegaraan, islah wataniyah. Oleh karena itu, beliau juga mendapat penghargaan dari negara dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena kiprahnya yang telah diberikan oleh beliau, baik di dalam islahat diniyah, islahat ummatiyah, maupun islahat yang sifatnya wataniyah. Selain itu juga beliau tidak lupa mempersiapkan generasi berikutnya yang melanjutkan. Karena itu banyak santri-santri beliau yang menjadi pemimpin. Beliau melakukan upaya-upaya i'dadul mutafaqqihina fid din, menyiapkan orang-orang mutafaqqihin yang faham agama, menyiapkan ulama-ulama melalui pesantren Tambak Beras ini atau pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini. Maka beliau telah mencetak banyak. Karena memang ulama merasa, menyadari bahwa tentu tidak akan selamanya bisa melaksanakan tugas-tugas perbaikan itu. Oleh karena itu perlu ada ulama-ulama yang lain. Rasulullah menyatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak akan mengambil ilmu itu dari hati manusia. Walakin yantazi'u ba'dil ulama, tapi Allah akan mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulamanya pergi, ulamanya wafat, maka ilmunya pun juga ikut. Karena itu harus ada pengganti ulama-ulama baru yang meneruskan perjuangannya. Itulah sebabnya beliau sangat concern dengan upaya i'dadul mutafaqqihina fid din. Alumni-alumninya yang dicetak oleh beliau melalui pesantren, bahkan juga kader-kader yang dididik melalui organisasi NU walaupun tidak belajar di pesantren, itu adalah menjadi para penerus yang sampai hari ini meneruskan perjuangan beliau dan ulama-ulama lain, ulama-ulama terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tugas ulama tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, kalau Kiai Wahab sudah tidak ada, maka diharapkan akan ada Wahab Hasbullah berikutnya yang akan terus menggantikan semangat perjuangan beliau yang luar biasa. Ini saya kira hal ini kita jadikan sebagai momentum untuk menggali kembali, menghidupkan kembali semangat Kiai Wahab Hasbullah, yang seorang yang alim, allama, seorang yang cerdas, seorang yang cekatan, bahkan seorang yang memiliki kemampuan berorganisasi yang tinggi di dalam melakukan gerakan-gerakan perbaikan itu, harakatul islah itu, baik diniyatan
agama maupun ijtimaiyatan. Oleh karena itu semangat ini mari kita teruskan. Sekarang juga banyak masalah-masalah yang harus kita perbaiki, yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi tanggung jawab ulama. Salah satu yang sedang kita alami itu adanya bahaya COVID-19 yang menimpa negara kita. Dan ini bukan hanya negara kita yang mengalami, tapi juga seluruh dunia. Lebih dari 115 negara yang sudah mengalami ini. Berjuta-juta orang yang terkena. Juga di negara kita. Dan dampak bahaya ini, bahaya COVID-19 bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada masalah sosial, sehingga banyak orang miskin baru, misbar, karena tidak ada pekerjaan, karena tidak ada kegiatan. Apalagi setelah diterapkannya PSBB, sehingga kemudian menimbulkan masalah sosial. Juga masalah ekonomi, yang dampak ekonominya, sehingga ekonomi nasional kita juga terpuruk, bahkan ekonomi seluruh dunia juga terpuruk. Negara kita mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua pada tahun ini, yang semula diperkirakan diancar-ancarkan lebih dari 4%, ternyata hanya tumbuh 2,9%. Bahkan di kuartal ketiga ini diperkirakan minus antara 0,5-0,1. Tetapi negara-negara lain ada yang lebih parah, ada yang sampai minusnya minus 5, 7, bahkan ada yang lebih dari 10 minusnya itu. Dan ini memang merupakan dampak global, ad-dararul 'am, al-musibatul 'ammah yang menimpa seluruh dunia. Jadi darar yang kita hadapi sekarang itu bukan satu darar. Bukan hanya darar COVID, tapi juga darar sosial, bahkan juga darar ekonomi. Kalau pada awalnya kita hanya menghadapi COVID saja, dengan memegang prinsip yutadammanu ad-dararul adna ala dararil a'la, mengenyampingkan bahaya yang lebih kecil, bahaya ekonomi, karena untuk lidaf'id dararil a'la, kan bahaya yang lebih tinggi, yaitu COVID-19, sekarang ini sudah bahaya dua-duanya, darar COVID dan darar ekonomi. Karena itu kita sekarang ini yang kita lakukan tidak hanya daf'ud darar COVID, tetapi daf'ud dararaini, menghilangkan dua darar sekaligus. Menghilangkan darar ini merupakan kewajiban. Bahkan hukumnya minimal fardu kifayah. Ad-darar yuzal. Darar harus dihilangkan. Oleh karena itu daf'ud darar, apapun bentuknya, termasuk kelaparan, kemiskinan, dan juga penyakit, kesulitan ekonomi, minimal kata ulama yaitu hukumnya fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain kalau sampai keadaannya sudah sedemikian parahnya. Oleh karena itu bagi kita para ulama
menjadi sesuatu tanggung jawab yang harus kita mengambil peran untuk menghilangkan darar ini, untuk izalatul mafasid wal adrar. Paling tidak kita bisa ikut berperan, yaitu tasghirul mafasid wal adrar, memperkecil kerusakan dan bahayanya, atau meminimalisir supaya tidak berdampak lebih luas. Dengan diberlakukannya new normal, di mana orang sudah mulai beraktivitas di bidang ekonomi, maka kerawanan-kerawanan terjadinya penularan, transmisi di berbagai tempat kegiatan ekonomi menjadi sangat potensial. Karena itu, selain tempat-tempatnya harus betul-betul sudah aman COVID, maka juga masyarakatnya supaya sadar bahaya COVID untuk tetap, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan melakukan imunisasi diri, imunitas diri, yaitu supaya dia tidak tertular. Dalam kaidah disebutkan dalam hadis, la darara wa la dirar, supaya kita tidak membahayakan kita sendiri karena tertular, atau sebaliknya kita membahayakan orang lain dengan menularkan bahaya itu kepada orang lain. Mudah-mudahan semangat ini, semangat untuk menghilangkan mafsadah, semangat menghilangkan bahaya, semangat membangun kemaslahatan dan kemanfaatan, harus terus kita pupuk sepanjang masa. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Al-Maghfurlah Mbah Wahab diberikan tempat yang layak sesuai dengan amal ibadah dan amal perjuangannya, dan mudah-mudahan beliau semangatnya dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada kita generasi berikutnya, khususnya juga kepada para santri pesantren Tambak Beras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.